Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita akan lanjutkan masih tentang sinyal. Kali ini kita akan lihat sinyal waktu diskrit dasar. Jadi di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sinyal waktu kontinu dasar. Jadi sinyal dasar ini merupakan sinyal pembentuk dari sinyal-sinyal yang lain yang sebarang ya. Seperti halnya pada sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit dasar ini juga ada 4 ya. Di sinyal waktu kontinu kan kita kenal ada fungsi tangga atau unit step atau sinyal step satuan ya. Kemudian ada fungsi impuls atau sinyal impuls atau disebut juga dengan delta Dirac. Kemudian ada sinyal sinusoida dan sinyal eksponensial waktu kontinu. Nah, jadi waktu diskrit ya, sinyal waktu diskrit dasar ya itu sebetulnya ya sama saja. Karena memang bahwa dikatakan waktu diskrit kan dapat diambil dari atau dengan cara menyampel sinyal waktu kontinu. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan terutama dalam hal impulsnya ya. Jadi kalau status yang pertama ada impuls waktu diskrit ya. Impuls waktu diskrit. Jika pada sinyal waktu kontinu itu tingginya tak hingga, nah ini impuls ini didefinisikan tingginya 1 ya, jadi diberi simbol delta N. Ini nilainya adalah 1 untuk N sama dengan 0 dan 0 kalau N tidak sama dengan 0. Jadi kalau digambar, ini adalah delta N, ini N, ini impulsnya digambarkan begini ya, dan tingginya adalah 1. Di N sama dengan 0 ya, ini tingginya 1 untuk N sama dengan 0. Nah, seandainya digeser, misalkan digeser sejauh 1 ke kanan, kita bisa dapatkan sinyal impuls tergeser ya. Sinyal impuls tergeser. Misalnya ini delta N min K lah ya. Dan K-nya positif misalnya, untuk K yang positif, maka yang tingginya 1 ini berada tepat pada ketika N sama dengan K ya. Jadi pada saat N sama dengan K, kan di sini ya, inilah impulsnya di sini letaknya ya. Tingginya 1 dan tepat pada saat N sama dengan K. Nah, kalau dilihat dari sifatnya bahwa delta N dengan delta min N ya, kalau dicerminkan maka dia akan tetap berada di sini juga ya. Delta N dengan delta min N itu akan sama. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua unit step ya, atau sinyal tangga satuan ya, atau sinyal sinyal step satuan. Untuk waktu diskrit.
dituliskannya UN definisinya. Nah, ini juga perbedaannya terletak pada N sama dengan 0 ya. Jadi sini definisikan nilainya 1 untuk N lebih besar atau sama dengan 0. Ingat kalau untuk waktu kontinu UT gitu kan ya, 1 untuk T lebih besar daripada 0. Jadi tidak termasuk untuk N sama dengan 0. Kemudian 0 untuk N kurang dari 0 ya. Jadi kalau digambarkan ya, kalau digambarkan UN ya. Ini UN, ini N ya. Kan seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tingginya semuanya 1 ya. Dan hanya ada untuk N bulangan bulat positif. Termasuk 0 ya. Dan untuk N negatif tidak ada. Atau 0 ya. Jadi ini tingginya 1 semuanya. Nah. Dan terus sampai N tak hingga ya. Jadi ini masih ke sana ya. Untuk N1, untuk N2, N3, 4, 5. Nah, kemudian yang ketiga ada sinyal sinusoida waktu diskrit ya. Nah, ini sebenarnya serupa saja dengan sinyal waktu kontinu, hanya saja merupakan hasil sampling ya. Jadi secara matematis diungkapkan oleh katakan A cos omega 0 N plus B misalnya. Dan grafiknya ya seperti grafik sinusoida, hanya saja untuk letak NN tertentu ya. Kalau digambarkan ya, misalnya seperti ini ya. Ya, jadi kayak seperti grafik sinus atau kosinus, yaitu sinusoida ya namanya ya. Baik, jadi ini adalah XN, ini sebagai contoh saja, ini N ya. Jadi ini N-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Untuk N bilangan bulat, ingat. Kemudian yang keempat ada sinyal eksponensial ya. Waktu diskrit. Nah, secara umum untuk sinyal eksponensial waktu diskrit diungkapkan oleh Xn sama dengan C dikalikan alfa pangkat N. Ya. Dengan C adalah, secara umum C adalah apa? Adalah kompleks ya. Dan
karakteristiknya ini mirip juga dengan sinyal waktu yang kontinu untuk waktu kontinu ya. Jadi ada 3 karakteristik ya. Pertama bagaimana kalau C-nya real, kemudian alfanya real, gitu kan ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya C-nya real, alfanya imajiner, gitu. Atau bilangan bilangan kompleks ya. Itu juga bagaimana ya. Oke. Bisa tidak akan terlalu spesifik untuk yang 2 ini ya. Ini nanti kita akan lihat sambil ketika langsung menganalisis sistem ya suatu saat ya. Nah, sinyal-sinyal sebarang untuk waktu diskrit itu nanti dapat diungkapkan oleh sinyal-sinyal ini ya. Nah, misalkan kalau kita punya sinyal sebarang ya, di sinyal sebarang Xn itu dapat diungkapkan sebagai superposisi ya atau kombinasi boleh ya. Kombinasi linear ya dari impuls maupun UN ya. Jadi secara dari impuls ya. Bahkan UN sendiri sebenarnya ya, UN sendiri itu boleh dikatakan kombinasi linear dari impuls ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, karena ini tingginya adalah 1 ya. Nah, yang tingginya 1 ini kan ini sama dengan apa? Impuls pada saat N-nya sama dengan 0 atau delta N tidak lain ya. Kemudian yang ini adalah impuls yang digeser ke kanan sejauh 1. Ini adalah impuls yang digeser ke kanan sejauh 2. Ini adalah impuls yang digeser ke sejauh 3. Jadi secara umum kalau misalkan kita punya sebagai contoh misalkan kalau sinyal sebarangnya adalah UN ya. UN itu dapat kita nyatakan dalam ungkapan ini. Pertama bahwa delta N ya ditambah dengan berikutnya digeser sejauh apa? 1 ya. Delta N min 1 karena ke kanan digesernya ya. Ditambah dengan delta N min 2 dan seterusnya. Atau dapat ditulis ini adalah jumlah ya dari impuls delta N min K dengan K dimulai dari 0 sampai K sama dengan tak hingga ya. K-nya adalah bilangan bulat ya. K-nya adalah bulat. Ini misalkan yang pertama lah ya, contoh yang pertama ini ya. Kemudian contoh yang kedua misalkan kita punya misalkan nyatakan Xn sama dengan misalkan 1 min 1 2 1 1 3 misalnya. Sebagai superposisi atau kombinasi linear lah ya. Kombinasi linear dari impuls. Penyelesaiannya ya kita bisa coba perhatikan di sini nilai Xn-nya ya. Kemudian kita gambarkan dulu untuk melihat ininya ya. Kita coba gambarkan. Kalau kita gambarkan Xn-nya ya.
ini xn, ini adalah n. Ini kan kalau ada tanda panah berarti untuk n sama dengan 0 di sini ya. Jadi pada saat n-nya 0 berarti tingginya adalah 2. Ya. Misalnya tinggi yang 2 yang ini. Ini pada saat n0 tingginya 2. Ya. Pada saat n sama dengan 1, ya berikutnya ke kanan ini berarti 1, 1, 3 ya. Berurut. Jadi ini 1 tingginya, berikutnya juga 1 tingginya, berikutnya lagi 3 lebih tinggi ya. Oke, ini 3. Kemudian ke kirinya, ini adalah tingginya -1, berarti turun ke bawah ini. Ini -1, dan berikutnya adalah 1. Oke, ya. Tinggal diberi tanda, ini ada kepalanya lah ya. Nah. Ini 1, 2, 3, ini -1, ini 2. Oke, ya. Nah, kita bisa coba bayangkan di sini bahwa kalau seandainya x ini kita kalikan dengan delta n. Ini n, ini delta n. Ingat delta n itu kan berarti tingginya 1 di sini ya. Jadi xn dikalikan dengan delta n ya. Xn sinyal xn dikalikan dengan delta n, maka yang ada hasil kalinya yang mana? Yang di sebelah kiri 0 ya untuk n ini. Jadi kan ini 0 delta n-nya ya. Ini tidak ada ini 0. Kalau dikalikan maka ini hasilnya 0. Demikian pula yang di sebelah kanan 0. Ini dikalikan dengan 0 semua. Maka ini jadi 0. Sehingga yang ada hasilnya apa? Tidak ada apa ini? Ini tinggi X berapa ini? Tinggi X0 ya. Berarti sama aja kan X0 dikali dengan ya kita tulis delta n ya. Ya kita tetap kita tulisnya begini kan untuk menunjukkan bahwa letak sinyal nanti letak sinyal ini ya. Ini kan tadi tingginya 1, ini 2. X0-nya adalah 2. Ya. Berarti ini lain adalah 2 delta n. Kenapa kita tulis begini? Supaya, nah kalau kita gambar ya, kalau kita gambar nanti xn delta n ini gambarnya jadi begini. Ini xn delta n ya, tingginya adalah apa? 2 ya. Jadi tingginya 2 letaknya di n sama dengan 0 ya. Kalau xn dikalikan n. Nah, kemudian kalau digeser, misalkan bayangkan deltanya digeser sejauh 1, maka yang akan ada hasil kalinya apa? Yang ada hasil kalinya adalah untuk x pada saat n-nya 1, berarti x1. Dan untuk kalau digeser delta-nya 2, misalkan di sini nih, maka nanti yang ada hasil kalinya adalah x pada saat n2 yang ini. Yang lainnya pasti 0 hasil kalinya. Sehingga sinyal ini pada akhirnya itu akan merupakan xn itu ya, dapat diungkapkan oleh hasil kali dari nilai atau tinggi dari xn ya untuk setiap n dengan delta n tergeser ya. Jadi untuk yang ini misalkan yang di 2 ya, ini kan bayangkan berarti delta n-nya digeser ke kiri sejauh 2. Dan tingginya adalah 1 ya, ini tingginya 1. Ya. Maka berarti ini sama dengan 1
1 dikali dengan delta N yang digeser ke kiri 2, yang ini ya. Kemudian ini adalah apa? Tingginya min 1 ini ya. Berarti berikutnya adalah min 1 kalikan dengan delta N yang digeser ke kiri 1. Berarti, sorry ini plus kalau ke kiri ya. Plus, ini berarti apa? Plus 1. Berikutnya 2 kan ya? Atau dari sini juga lihatnya dari sini boleh sama aja ya. Berarti plus 2 kali delta N, ya, karena dia berada di N sama dengan 0. Berikutnya adalah yang ini, tingginya 1, berarti plus 1 dikalikan dengan, kalau delta-nya digeser ke kanan sejauh 1 ya. Delta N plus, kalau ke kanan jadi apa? Min 1 ya. Kemudian ditambah, berikutnya tingginya 1 lagi nih ya. 1 dikalikan dengan delta N min 2. Dan berikutnya tingginya adalah 3 ini ya. Kalau N-nya digeser sejauh 3 delta N di sini ya. Jadi 3 dikalikan dengan delta N min 3. Ya. Atau kita dapatkan, ini satunya boleh kita hilangkan ya. Ini berarti delta N plus 2 dikurang ya. Dikurang delta N plus 1 ditambah 2 delta N ditambah ini ya, delta N minus 1 ditambah delta N min 2 ditambah dengan 3 delta N. Ya, jadi ungkapan ini Xn sama dengan 1 min 1 2 1 1 3 dengan N sama dengan 0 atau X0 adalah sama dengan 2. Itu sama saja dengan kalau kita ungkapkan dalam ungkapan seperti ini ya. Jadi caranya tinggal lihat koefisiennya aja ya. Ini 1 min 1 2 1 1 3. Maaf, yang paling kanan ini harusnya apa nih? Delta N min 3 ini ya. Dan letaknya di mana koefisien-koefisien ini tergantung dari ini. Kalau ini berarti, kalau N plus 2 berarti diletak di N sama dengan min 2. Ini di N min 1 letaknya. Ini di N sama dengan 0. Ini di N sama dengan 1. Di N sama dengan 2. Dan di N sama dengan 3. Ya. Jadi dari contoh ini secara umum ya. Xn dapat diungkapkan sebagai kombinasi linear dari impuls. Ya. Itu adalah katakan XK dikalikan dengan delta N min K. Dengan K itu dari negatif tahingga sampai tahingga. Tapi K-nya adalah bulat. Ya. Artinya misalkan apa? Min 4, min 5, dan seterusnya ya. Bulat ya, bukan real ya. Oke, jadi secara umum sinyal waktu diskrit dapat diungkapkan sebagai kombinasi linear dari impuls ya. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.